Kalau sok itu nggak ada ukuran untuk panjangnya seberapa. Bikin 3 baris, nah, walaupun 9, syukur-syukur bisa 5 baris. Karena man sholla alaihi salah satu sufufin faqad aujaba. Siapa yang sholatnya dengan 3 sok, doanya dijabah. Makanya ya praktekin lah, ya kan? Praktekin keluarga kita nggak ada, udah jangan banyak nanya. Nanya orang yang nggak ngerti fikih. Udah besok kali ya sekalian. Nanya kepada ahlinya, ya kan? Kalau yang punya tokoh, ada nggak ngerti fikih, ribet jadi jawabannya. Nanya ke yang ahlinya, jika jawabannya sesuai fikih, gitu kan? Dan besok malam ini masalah dimandikan. Kan itu harus pakai apa tuh mandinya, kita usah, kita ada anak-anaknya digotong kamar mandi, disiram, selesai, yang bersih. Lalu kemudian kita sholatkan, kita mandi, dan baca Quran, ya kan? Nah, itu ya lebih memuliakan, lebih memuliakan. Besok tinggal panggil tukang bungkusnya, ya kan? Kalau udah biasa jadi bungkusnya rapi, mungkin kalau kita nggak biasa, ya mungkin nggak rapi. Kami yang biasa bungkus. Tapi bayangan kita bungkus itu sama kita pakai baju, ya Pak, jangan ribet-ribet. Karena dalam sarung baju sama, cuma kira-kira rapi aja bagaimana? Sama. Yang bikin kemudian, wah harus kainnya begini, harus begitu. Enggak ada begitu. Saya beberapa kali bikin pelatihan sholat jenazah, bikin pelatihan memandikan jenazah, mengkafankan jenazah itu. Saya bikin pemahaman yang sederhana, biar orang itu nggak punya rasa takut salah gitu kan. Salah apa? Pakai baju pakai salah itu nggak tutup. Mandiin pakai salah itu dia nggak bersih, itu prinsipnya. Gitu. Bagaimana kalau ada lagi begini waktu saya jelasin? Karena kalau mandinya malam takutnya pagi keluar darah lagi, nggak masalah, nggak apa-apa, nggak usah dimandikan ulang. Nggak masalah salah fikihnya. Yang udah kerja di sini kalau dimandikan juga masalah. Gitu. Nanti ketika memandikannya kira-kira disahkan yang kedua. Jadi 3 baris ya Pak. Makanya teman-teman di share, ayo bantu doa. Itu saat itu kayak orang dijorokin di air yang dalam laut. Makanya berkali sebanyak-banyaknya saat itu orang bisa menyolatkan jenazah orang tua kita. Ya, kalau pengen kita jenazahnya banyak yang nyolatin, ya banyakin teman, ya Pak ya. Iya, bagus sama orang. Orang ngambek mulu, bagaimana orang mau nyolatin kita? Satu yang kedua, mengangkat tangan pada setiap takbir. Tangan itu sunnah doang, ngangkat juga nggak apa-apa. Allah Akbar, ini kalimat Allahu Akbar-nya. Ya kan? Yang kedua, kemudian membacanya pelan. Kencang-kencang sir, ya, pelan sir. Nah, sholat jenazah dilakukan secara berjamaah sunnahnya. Berarti sendirian boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya udah kita taruh sendirian aja sholat dua kita. Bahasanya jangan yang pendek, yang panjang. Bapak sendiri, orang tua sendiri. Memperkaya tetap 7 ayat lebih. Muluk. Doanya panjang. Makanya begini Pak, kalau di sini yang menyolatkan jenazah imam yang bukan kiai yang di situ, bukan ustaz yang di situ, anaknya yang paling bagus, keluarganya. Sekarang saya nanya, kalau kita doain untuk anak kita pakai mulut apa pakai hati? Mulut dan hati. Kalau doain untuk orang yang pakai hati ya ada. Ya iya Bu, ada. Itu aja gambarannya. Allah melihat mulut kita, apa hati kita? Hati. Yang perih ketika ditinggalkan orang lain apa anaknya? Anak-anak. Itu maksud saya. Iya. Anaknya sudah jadi imam, keluarga jadi imam. Bikin doa, bukan sok pinter, bukan, justru anaknya itu beda kualitasnya. Kalau hati yang perih itu kan hubungannya langsung ke sono. Jadi bayangkan yang jadi imam sholat jenazah adalah anaknya, yang mimpin doa adalah anaknya. Karena
sentuhannya pasti akan beda. Orang doa dia lagi dikejar-kejar utang, deadline, ya kan? Harus bayar dengan orang doa yang utangnya masih lama, beda nggak cara doa? Beda buru-buru. Buru-buru Berarti artinya aksi sama kita kan santai. Kualitasnya beda. kualitasnya beda, karena hati pakai hati. Terus harus bayar, gitu kan? Belum punya duit, kan doanya bisa nangis ya saya kira. Yakin bisa nangis. Orang lain belum bisa nangis doain. Coba nih praktekin. Gitu.